Kabar baik Pak. Sehat Bu ya? Sehat alhamdulillah. Baik Bu ya. Kita pada pertemuan kali ini akan melakukan observasi dengan sebelum dilakukannya pembelajaran di kelas, yaitu sering disebut dengan pra-observasi. Jadi kita akan mengecek administrasi pembelajaran yang akan diterapkan di dalam kelas nanti. Begini Bu ya. Pertanyaan yang pertama Bu ya, apa tujuan dari pembelajaran yang Ibu akan lakukan pada waktu pembelajaran nanti Bu? Tujuan pembelajaran pada pembelajaran nanti siswa mampu menjelaskan tentang peta dan menjelaskan klasifikasi peta berdasarkan jenis dan skalanya Pak. Oh ya, oke Bu. Jadi akan menjelaskan tentang klasifikasi peta Bu ya. Iya, Pak. Oke Bu. Pertanyaan berikutnya Bu ya, apa materi atau area yang akan Ibu kembangkan pada pembelajaran Ibu nanti Bu? Saya berharap karena ini materinya mengenai peta, khususnya klasifikasi peta, setelah siswa mempelajari tentang klasifikasi peta, mereka mampu menerapkan materi ini dalam kehidupan sehari-hari, karena kita tahu sesuai dengan perkembangan zaman bahwa peta itu tidak asing nanti bagi kehidupan mereka. Iya betul Bu ya. Karena kalau dia mau berjalan-jalan zaman sekarang canggih harus tahu peta juga Bu ya. Oke Ibu ya. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu ya, apa materi atau area yang akan Ibu kembangkan pada pembelajaran Ibu nanti itu? Ya, sesuai yang saya jelaskan tadi bahwa materinya tadi mengenai peta tadi ya Pak ya. Itu ya. Ya. Jadi yang akan dikembangkan peta, misalnya peta melalui aplikasi, ya klasifikasi peta melalui aplikasi bisa kan itu Bu ya? Ya bisa, sekarang kan ada seperti apa itu? Untuk Gojek atau segala macam itu kan semuanya pakai ini kan Pak, pakai aplikasi peta kan? Iya. Ya. Oke Bu ya, selanjutnya seperti apa Bu rancangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan pada pembelajaran nanti itu? Pada pembelajaran nanti saya akan menerapkan PBL, di mana siswa dibagikan beberapa gambar peta dalam berupa printout. Jadi mereka akan mencari klasifikasi berdasarkan jenis dan skalanya dari banyak peta yang nanti dibagikan. Oh gitu Bu ya. Lalu apakah ada yang lain Bu ya? Seperti misalnya menggunakan dalam mencari peta itu menggunakan IT. Iya, mana anak menggunakan IT, khususnya menggunakan handphone yang dimanfaatkan untuk mencari pembeda mana yang termasuk klasifikasi peta berdasarkan jenisnya dan mana klasifikasi peta yang berdasarkan kriteria skalanya. Oh gitu Bu ya. Lalu apakah ada yang lain Bu ya, seperti misalnya penggunaan IT yang lain, misalnya seperti HP selain dari HP misalnya? Untuk pertemuan ke depan cuma HP saja Pak. Oh gitu ya, jadi pakai HP dulu lah ya. Iya, pakai HP saja baru dulu. Yang lain ya. Oke Bu ya. Dengan IT yang HP itu diharapkan anak bisa dengan mudah mencari tempat yang ingin dicapainya Bu ya. Baik Bu, pertanyaan berikutnya Bu ya, kapan Ibu akan melaksanakan pembelajaran ini Bu? Pembelajaran ini akan dilaksanakan Jumat besok. Jumat ya? Jumat. Oh iya Bu ya. Jadi pada hari Jumat nanti berarti saya harus ke ruangan kelas Ibu ya? Iya Pak. Ya. Jadi nanti pada waktu hari Jumat itu saya ke ruangan Ibu. Oke Bu ya? Iya. Oke, untuk selanjutnya Bu ya, apakah Ibu ada mau disampaikan lagi atau kita cukupkan sampai sini dulu Bu? Ya, dari percakapan ini saya mengambil hikmah bahwa saya harus menyiapkan proses pembelajaran dengan menarik minggu besok, baik mengenai model pembelajarannya, metodenya seperti itu. Supaya menarik Bu ya. Ya. Baiklah kalau begitu Bu ya, terima kasih. Mudah-mudahan niat baik Ibu menerapkan pembelajaran yang baik ini dapat terlaksana pada hari Jumat nanti.
saya kira untuk pertemuan praobservasi ini cukup sampai sini dulu Bu ya. Sampai ketemu pada hari Jumat di waktu pembelajaran itu Bu ya. Terima kasih atas waktunya Ibu ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, ada sampah tolong Mak. Buang dulu. Oke, hari ini anak-anak kita akan belajar mengenai pengetahuan peta. Sekarang ibu tanya, biasanya orang tuamu kalau di rumah dapat undangan tuh ada denanya nggak? Halo, anak-anak coba perhatikan ke depan. Ini apa? Oke, hari ini materi kita peta. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengetahui dasar-dasar pemetaan. Tujuan pembelajarannya ini, sementara teknik penilaian yang akan kita gunakan hari ini adalah penilaian tertulis. Oke, kerjakan tulis. Kan kita Ini termasuk peta. Oke, sekarang siapa lagi maju ke depan? Aji, coba. Peta dunia merupakan peta umum. Oke, lanjut. Siapa lagi? Oke, Abi. Dibaca dulu, Abi. Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Gunung Kidul adalah peta khusus Bu. Tausos tempel, tausos. Setelah Abi, siapa? Oke, Mutia. Baca dulu, Mutia. Benua Asia. Mutia, baca skala. Skalanya 1/15 15.200. Masuk ke skala peta umum atau skala ini? Oke, pindahkan. Kalau berdasarkan skalanya, Mutia masuk ke kategori skala apa? Oke, skala kecil, ditempel. Lanjut, siapa lagi? Skala petanya 1/400.000, termasuk peta skala sedang. Oke, skala sedang silakan ditempel. Oke, sekarang pembelajaran kita hari ini mengenai peta dan unsur-unsur peta dan klasifikasi peta. Sekarang siapa yang ingin menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Oke, Raisa. Jadi menurut Raisa, peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi yang dituangkan dalam bentuk bidang datar, dilengkapi dengan simbol tertentu dan diperkecil dengan skala tertentu. Oke, berdasarkan jenisnya. Jenis-jenis peta berdasarkan isinya: satu, peta umum; kedua, peta khusus atau tematik. Oke, kalau berdasarkan skalanya, Berdasarkan skalanya ada 5 Bu. sebutkan. Pertama, peta kadasper; kedua, peta skala besar; ketiga, peta skala sedang; keempat, peta skala kecil; dan kelima, peta geografis. Oke, terima kasih. Oke, anak-anak semuanya, pembelajaran kita hari ini tentang peta sudah selesai. Jadi minggu depan kita akan masuk ke materi baru, yaitu mengenai pemindahan jauh. Jadi silakan dibuka bukunya di rumah, dibaca-baca dulu untuk persiapan minggu depan. Kemudian jangan lupa jaga kesehatan. Sekian pembelajaran kita hari ini, kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nova, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Pak. Terima kasih Ibu ya, mudah-mudahan Ibu selalu sehat ya. Sehingga kita bisa melakukan kegiatan pada hari ini, yaitu kegiatan lanjutan Bu ya. Kemarin saya sudah mengamati bagaimana Ibu menerapkan pembelajaran sebagaimana yang pada waktu kita praobservasi sudah kita bicarakan ya. Nah, untuk kali ini Ibu ya, saya juga ingin menyampaikan beberapa pertanyaan setelah Ibu melakukan praktik pembelajaran pada hari Jumat kemarin Bu ya. Dalam melakukan pembelajaran di kelas 10 kemarin Bu ya, Iya, Pak. itu saya akan ada beberapa pertanyaan ya. Ini kegiatan pertanyaan ini adalah kegiatan pasca observasi Bu ya. Saya akan menanyakan pertanyaan, yaitu pertama, tujuan dari pertanyaan pasca observasi ini adalah untuk merefleksi Bu ya, merefleksi apa yang sudah Ibu lakukan dalam pembelajaran pada waktu kemarin itu. Pertanyaannya begini Bu ya, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran di kelas kemarin itu? Setelah melakukan pembelajaran, tentunya saya merasa senang karena anak-anak bisa mencapai sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Begitu Bu ya, jadi Ya. Ibu senang ya, anak-anak juga merasa mungkin senang. barangkali senang juga Bu ya. Nah, lalu berikutnya Bu ya, bagaimana dengan perasaan anak-anak Bu? Menurut Ibu senang juga? Kalau berdasarkan pengamatan saya, anak-anak merasa antusias dan tentunya mereka juga merasa senang dengan proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Oh ya, jadi mereka juga, anak-anak juga senang dengan pembelajaran yang Ibu berikan pada waktu itu ya. Oke Bu ya. Selanjutnya, apakah pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas yang Ibu laksanakan kemarin sudah sesuai dengan yang Ibu rencanakan? Sudah Pak, sudah sesuai rasanya. Oh sudah ya. Jadi apa yang diinginkan oleh itu sudah tersampaikan Bu ya. Sudah. Nah, jadi semuanya sudah baik, termasuk anak-anaknya juga antusias Bu ya. Baik pelaksanaan pembukanya itu terlaksana dengan baik Bu ya. Kegiatan intinya juga Bu ya. Ya, Sampai dengan penutupnya Bu ya. sampai penutup. Oke Bu ya. Jadi saya juga kemarin mengamati kelihatannya begitu Bu ya. Oke Bu ya, untuk pertanyaan berikutnya, apa kira-kira ada kendala waktu kemarin tuh melaksanakan pembelajaran itu Bu ya? Ya, ada kendala yang dihadapi ketika proses pembelajaran yang saya temukan di mana anak-anak mereka mengalami kesulitan dalam membedakan jenis peta berdasarkan skalanya, sehingga mereka menggunakan bantuan HP dan saya pun juga harus menjelaskan kembali ke mereka klasifikasi peta berdasarkan skalanya. Jadi mereka kesulitan di sana. Ya, jadi mereka ada sedikitlah kesulitan Ya. bagaimana mengklasifikasikan peta ya. Berdasarkan skala. Berdasarkan skala ya. Itu karena mungkin barangkali ada sesuatu hal berarti Bu ya. Ada terpaut dengan angka-angka sepertinya Oh Pak ya. ya. Jadi nanti akan ada itunya ya. Ya. Baiklah Ibu ya. Kalau lalu pertanyaan berikutnya, kompetensi apa yang Ibu ingin capai selama proses pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin itu? Kompetensi yang ingin dicapai, siswa mampu menjelaskan pengertian tentang peta dan mereka juga mampu mengklasifikasikan peta berdasarkan jenis dan berdasarkan skala peta. Oh itu Bu ya. Jadi siswa harus bisa mengklasifikasikan Ya. Bu ya. Klasifikasikan peta berdasarkan skalanya, angka ya Bu ya. Ya. Lalu berikutnya Bu ya, apa harapan Ibu ke depan atau refleksi ke depan dari proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan itu ya? Untuk refleksinya ke depan saya harus menciptakan pembelajaran dengan memilih model pembelajaran yang lebih sesuai dengan materi. Kemudian saya juga harus memberikan pembelajaran yang berorientasi kepada siswa, mengajar sesuai dengan keinginan siswa, bukan keinginan saya. Oh ya, jadi istilahnya itu pembelajaran yang berpihak pada murid ya, jadi menuruti minat dan bakatnya Bu ya. Oke Bu ya, baiklah Ibu ya. Terima kasih Ibu ya, Ibu Nova, pertemuan atau percakapan kita hari ini.
atas semua waktu yang Ibu luangkan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kegiatan observasi ini akan bermanfaat bagi kita semua, khususnya Ibu dan saya juga, agar tentunya pembelajaran ke depan itu lebih meningkat, lebih bisa meningkatkan keinginan dari siswa. Itu tadi sudah disebutkan, kita mengajar atau melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid, gitu ya. Terima kasih sekali lagi, ya. Marilah kita akhiri pertemuan kita ini dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan tujuan kita akan tercapai. Terima kasih sekali lagi Ibu Nopang. Sama Pak.